Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmatnya dan kembalikan kembali setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup, amanah sehat di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita belajar tentang al-iman bil yaumil akhir, maka kita akan belajar insyaallah lanjutan. Langsung kita masuk ke rukun yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar yang di bab 9 dari buku yang kita pelajari. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita pelajari di awal bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, Rasulullah menjawab 6 perkara. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab, kemudian kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Yang membuka bukunya di halaman 615. Qada dan qadar ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, sehingga dijadikan salah satu dari iman atau rukun daripada iman di dalam Islam. Disebut dengan rukun karena memang dia adalah fondasi pokok yang harus dimiliki oleh seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, al-qada makna bahasanya adalah menyempurnakan sesuatu perkara, melaksanakan dan menyelesaikannya, baik perkara itu berupa ucapan, amalan, kehendak atau kemauan, ataupun yang lainnya. Secara bahasa al-qada, secara bahasa artinya adalah menyempurnakan sesuatu perkara, menyempurnakan sesuatu perkara, melaksanakan dan menyelesaikannya. Menyempurnakan sesuatu perkara, melaksanakan dan menyelesaikannya. Baik perkara itu berupa ucapan, amalan, kehendak, ataupun yang lainnya. Nah itu al-qada,
ya, secara bahasa. Kalau bisa kita lihat surah Al-Isra ayat 23. Nah, di situ ada makna ya daripada al-qada secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu melaksanakan dengan sempurna larangannya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa Iya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Yaitu maksudnya wa qada di situ adalah melaksanakan dengan sempurna larangannya. Melaksanakan dengan sempurna larangannya, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sudah itu ketetapan akhir final dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang namanya syirik sudah ditetapkan tidak boleh dilakukan, gitu ya. Tidak boleh dilakukan. Maka disebutkan di sini melaksanakan dengan sempurna larangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang, kemudian larangan itu sudah disempurnakan, tidak boleh sama sekali untuk dilakukan. Itu berikutnya contoh al-qada dalam amalan. Contoh al-qada dalam amalan. Jadi amalan menyempurnakan dari amalan. Kemudian itu di surah Fussilat, di surah Fussilat ayat 12. Surah Fussilat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, yaitu pelaksanaan penyempurnaan dalam 2 masa. Qadahunna sab'a samawatin, Allah menyempurnakan pelaksanaan dari penciptaan langit dalam 2 masa. Dalam 2 masa itu maksud daripada qada. Kemudian juga contoh al-qada dalam al-iradah, surah Al-Baqarah ayat 117. Surah Al-Baqarah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman 117 Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah pencipta yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila Dia berkehendak, wa idza qada amran, dan apabila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah. Yaitu sempurnakanlah iradahku dalam menciptakan, sempurnalah iradahku dalam menciptakan sesuatu perkara,
dengan memerintahkan jadilah sesuatu, maka sesuatu itu menjadi kenyataan. Ya, nah itu al-qadha. Jadi dia sudah penyempurnaan dari sesuatu, baik keinginan, baik perbuatan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya. Maka apabila Allah berkehendak ingin menyempurnakannya, maka pasti akan terjadi. Kemudian al-qadar, ya, al-qadar secara bahasa artinya adalah memberi, ya, al-qadar pakai bukan al-qadar, ya, tapi al-qadar pakai dalnya itu berbaris ke atas, bukan dalnya itu disukunkan, bukan al-qadaru, ya, al-qadaru, ya, yang beri harakat fathah atau harakat sukun pada huruf dal. Nah juga ada namanya al-qadru, ya, ada al-qadru. Itu ada dua istilah, ada al-qadaru, ada al-qadru. Bermakna secara umum dua kalimat ini, dua kata ini menjelaskan keterangan jumlah atau memberi pengertian kadar ukuran tertentu, dan merupakan akar kata dari kata qadara, yaqduru, dan qadaron, ya. Qadara yaqduru atau qadara yaqdiru, ya. Adapun makna qadara ala syai' artinya memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, jadi secara umum makna qadar itu adalah ukuran-ukuran tertentu, ya, memberikan ukuran tertentu kepada sesuatu. Itu namanya qadar. Menjadi bahasa kita apa? Kadar katanya, ya. Jadi bahasa kita kadar, meskipun sebenarnya kalau dikembalikan ke bahasa Arab pakai kaf itu tidak terlalu bagus artinya. Kadar itu dalam bahasa Arab artinya adalah keruh, ya, masalah yang tidak pernah selesai, seberaut, itu namanya kadar namanya, ya. Kita ngambilnya kalimat qadar sebenarnya ukuran, tapi pakai kadar, ya, pakai kadar. Nah, sebenarnya qadar, ya, qadar pakai qaf, ya, pakai qaf. Nah, jadi ini arti bahasa. Arti bahasa qadha itu menyempurnakan sesuatu, baik keinginan maupun ucapan, perbuatan, ya, kehendak yang hendak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya qadha, ya. Qadar artinya memberikan ukuran-ukuran tertentu, ya, memberikan ukuran tertentu. Harus kalian nanti kita akan tahu dari situlah makna kenapa al-qadha dan qadar itu menjadi sangat-sangat penting untuk kita imani. Kalangan ulama ilmu akidah menyebutkan beberapa makna al-qadha dan qadar secara syariat. Ini secara syariat kita akan menjelaskan ini secara umum, ya. Kemudian diantaranya adalah pendapat yang menyatakan al-qadha adalah iradah Allah yang bersifat azali, yang berkaitan dengan segala sesuatu sesuai dengan keberadaannya, ya. Al-qadha adalah iradah Allah yang bersifat azali, yang berkaitan dengan segala sesuatu sesuai dengan keberadaannya, seperti iradahnya yang azali menciptakan manusia di muka bumi.
Makna ini selaras dengan makna lughawi atau bahasa, yaitu menyempurnakan sesuatu, melaksanakan dan menyelesaikannya. Ya. Karena takdir itu Bapak Ibu sekalian, secara umum nanti pelaksanaannya itu melalui 4 tahap. Kalau kita baca qada dan qadar itu, satu adalah ilmu, yang kedua itu kitabah, ya. Setelah itu iradah, setelah itu amal, ya. Setelah itu adalah amal. Maksudnya begini, Allah menetapkan sesuatu nanti itu berdasarkan ilmunya, ya, berdasarkan ilmunya, karena Allah adalah Maha mengetahui. Jadi setelah itu, ya, apa yang Allah ketahui ini ditulislah di Lauhul Mahfuz sana. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa bayangkan, ya, bagaimana Lauhul Mahfuz itu. Lauhul Mahfuz itu artinya adalah kalau bahasa kita sekarang bank data. Semua yang Allah inginkan, ya, semua yang Allah inginkan yang akan terjadi itu dari sejak awal sampai akhir itu semua tertulis di situ, ya. Semua tertulis, semua tersimpan, perencanaan masa depan itu apa yang akan terjadi itu tersimpan semua. Kita nggak bisa bayangkan itu sekalian. Sekarang orang nyimpen, namanya server namanya, ya. Mau nyimpan itu luar biasa apa namanya mahalnya itu, dan kadang-kadang juga masih bisa dijebol sama orang, ya. Data itu masih bisa bisa rusak, bisa dijebol. Ini Lauhul Mahfuz ini data yang nggak mungkin bisa diretas, ya, dan itu disimpan semua masalah di situ. Nah, dari ilmu Allah ditulislah di situ, ditulislah di Lauhul Mahfuz, ya. Setelah itu semua nanti terjadi atau tidak terjadi, nanti Allah berdasarkan iradah dari Allah, ya. Ini sudah ditulis, ya, berdasarkan iradah dari Allah, maka ini akan terjadi pada saat ini sudah waktunya dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah tinggal eksekusi, namanya amal, ya. Apa yang sudah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian keinginan yang sudah ditulis, perencanaan itu ditulis, kemudian nanti ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mewujudkannya, maka akan terwujud dan pasti terwujud. Maka kalau Allah berkehendak akan terjadi kun fayakun, ya, akan terjadi kun fayakun. Dan makin kesini Bapak sekalian, kata kun fayakun itu makin mudah kita untuk menerjemahkannya dengan teknologi sekarang, ya. Orang ngomong gini langsung, ya, sekarang baru gambar lah, ya, baru gambar, ya, atau baru tulisan, tolong buatkan ini, langsung seret jadi, kayak itu, ya. Itu sekarang nih udah mulai, ya, manusia saja. Tapi nanti kalau Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah kehendaki, Allah nyebut langsung seret, proses jadi, ya, proses jadi. Nah, jadi luar biasa, ya, kalau kita melihat apa namanya kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, al-qada itu adalah iradah Allah yang bersifat azali. Ini yang pertama, apa namanya, cara pandang ulama nih. Nanti ada paling tidak ada dua pandangan besar. Ada yang mengatakan al-qada adalah iradah Allah yang bersifat azali, yang berkaitan dengan segala sesuatu sesuai dengan keberadaannya. Jadi kalau ini ada iradah Allah berkehendak apa, itu semua yang bersifat asal itu namanya qada.
Makna ini selaras dengan lughawi, yaitu menyempurnakan sesuatu. Kemudian al-qadar adalah penciptaan Allah akan sesuatu dengan kadar ukuran yang tertentu, dengan qada, zat, jenis dan sifatnya, perbuatan dan keadaannya, waktu dan tempat serta sebab-sebabnya. Misalnya Allah mengadakan manusia di muka bumi sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui qadanya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ya. Namanya Allah menetapkan ini setelah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ditetapkanlah ya di alam azali sana, bahwa manusia itu akan tinggal di muka bumi, jumlahnya sekian ya, itu ketetapan awal. Nanti qadar itu adalah nanti Allah akan mewujudkan apa yang ditetapkan itu sesuai dengan ukuran-ukuran sudah ditentukan. Ya. Nah, qadar merupakan penciptaan Allah kan sesuatu dengan kadar ukuran yang tertentu dengan qada. Jadi Allah menciptakan manusia. Nanti di mana, kemudian berapa umurnya, dengan siapa dia akan menikah, kemudian rezekinya berapa, itu namanya qadar. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Jadi makna qadar yang demikian secara keseluruhan adalah selaras dengan makna bahasa itu ya. Sebab mengadakan berarti menampakkan sesuatu yang telah diqadha atau yang telah diputuskan secara azali ya, secara azali. Nah, kemudian pendapat kedua al-qadha yaitu penciptaan yang mengacu kepada pembentukan. Misalnya Allah menciptakan manusia dalam bentuknya sesuai dengan iradah azali. Ya, makna tersebut selaras juga dengan makna dari segi bahasa itu penyempurnaan sesuatu. Sebab hakikat penciptaan adalah menyempurnakan amalan di dalam mengadakan sesuatu. Jadi qadha itu penciptaan yang mengacu kepada pembentukan. Ya. Misalnya Allah menciptakan manusia dalam bentuknya sesuai dengan iradah azali. Sedangkan al-qadar adalah penakaran atau penentuan yang menjadikan sesuatu dengan iradah pada kadar yang telah ditentukan sebelum keberadaannya. Ini hampir sama Bapak sekalian, al-qadha dan al-qadar. Al-qadha itu tadi yang pertama adalah menetapkan di alam azali. Setelah itu al-qadar artinya membuat ukuran-ukuran yang akan diwujudkan setelah direncanakan di alam azali. Nah, ini secara bahasa, dan inilah yang akan dialami oleh manusia dan seluruh makhluk. Dialami oleh manusia dan seluruh makhluk. Jadi perencanaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan itu pasti akan terjadi sesuai dengan yang telah Allah tentukan. Ya, pasti terjadi sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, tetapi apa yang Allah tentukan itu semua adalah berdasarkan daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Itulah nanti disebut dengan al-qadha dan al-qadar. Hadirin rahimakumullah, iman terhadap qadha dan qadar, baik dan buruknya, adalah salah satu daripada rukun iman. Ya, salah satu daripada rukun iman. Dan di antara dalil yang paling utama yang biasa kita baca adalah tadi itu hadis Jibril namanya. Ya, hadis Jibril itu ketika
Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa perkara. Di antara yang ditanya adalah tentang al-iman. Maka Rasulullah menjawab 6 perkara, di antaranya adalah wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada qadar, yaitu yang baik dan buruknya. Kemudian di antara dalil lain adalah la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba' yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'atsani bil haqq wa yu'minu bil maut wa yu'minu bil ba'si ba'dal maut wa yu'minu bil qadari. Ya, ini disebutkan tidak akan beriman seorang hamba sampai beriman kepada 4 perkara: syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan menyatakan bahwa aku adalah Rasulullah. Ba'atsani bil haq, dia telah mengutusku dengan hak. Wa yu'minu bil maut, beriman kepada kematian. Wa yu'minu bil ba'si, beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Wa yu'minu bil qadar, dan beriman kepada qadar. Kemudian dalam Musnad Ad-Dailami dikatakan al-imanu bil qadar nizamut tauhid, ya. Al-imanu bil qadar nizamut tauhid. Beriman kepada qadar itu adalah aturan tauhid, ya. Beriman kepada qadar itu adalah aturan tauhid, ya. Nah, hadirin sekalian, kemudian di antara juga penjelasan tentang beriman kepada qadar, al-imanu bil qadar yuhibul hamma wal huzna. Iman kepada qadar itu akan menghilangkan kebingungan dan kesedihan. Jadi ini yang sebenarnya akan membuat manusia itu tenang, nyaman, ringan hidup. Ya. Jadi beriman kepada qadar dan qadar yang benar berimannya itu akan membuat manusia nyaman, tenang, ringan, ya, bahagia hidup. Ya. Ini yang makanya kita perlu sekali untuk belajar. Kalau manusia tak menerima kenyataan, ya, ada kejadian, kemudian dia protes, tak menerima kenyataan, dan itu tidak mungkin bisa dia lakukan, maka hidupnya itu makin hari makin berat, ya, makin berat hidupnya kalau dia tidak menerima kenyataan. Cuman kita perlu sekali belajar yang benar, yang baik tentang qada dan qadar ini, karena kalau salah memahaminya, akhirnya ada orang yang ya udahlah, nggak usah beramal aja lah, udah ada ketetapannya gitu. Tuh ada yang kayak begitu, ya, ada yang kayak begitu. Ada yang juga, ya, kalau bahasa kita terlalu pede. Terlalu pede itu gini, kita kan mampu bisa melakukan apa yang kita inginkan. Nggak ada itu qada dan qadar itu. Ya, semuanya itu adalah kalau kita mau pasti kita akan bisa melakukannya. Maka itu ada yang kepedean juga, ya. Ada yang kepedean, ada yang terlalu, ya, fatal cara berpikirnya. Gak usah bekerja aja lah, ya, udah diputuskan kok, gak usah beramal aja, udah diputuskan kok. Nah gitu. Jadi kalau kita salah dalam memahami qada dan qadar, ini akan kemungkinan akan terjadi 2 hal itu. Ya, kemungkinan terjadi dua hal itu. Yang pertama, tidak mau beramal, pasrah dengan keadaan, bahkan nanti mengatakan saya melakukan kemaksiatan itu kan sudah takdir Allah. Sampai itu nanti, ya, ke situ nanti orang yang salah memahaminya itu sampai ke situ nanti cara berpikirnya. Dan sekalian, itu tentang pentingnya kita belajar nanti, ya, ketika orang beriman kepada qada dan qadar secara baik,
itu akan membuat manusia menjadi tenang, menghilangkan mereka kebingungan, menghilangkan kesedihan dan ketidaknyamanan yang ada pada manusia. Nah, ini beberapa hal terkait dengan pentingnya sehingga dia masuk kepada rukun iman. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, kita ketahui bahwa segala yang wujud selain Allah dan sifat-sifatnya adalah akibat daripada kudrah Allah yang diciptakannya tanpa mencontoh. Ya, jadi ini sesuatu yang aksioma bahwa segala yang wujud selain Allah, ya, dan sifat-sifatnya adalah akibat daripada kudrah Allah. Ya, akibat daripada kudrah Allah yang diciptakannya tanpa mencontoh. Betul-betul apa bahasa kita, ya, asli, ori, ya, tidak ada contoh-contoh sebelumnya, nggak ada. Semua itu adalah perencanaan yang diberi, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan, ya, dia menentukan. Nah, jadi dalilnya telah kami sebutkan pada bagian terdahulu dalam pembahasan tentang wujud Allah dan sifat-sifatnya, di antara sebagai berikut. Dalil-dalil fitri dan aksioma yang ada di setiap jiwa. Ya, dalil-dalil fitri dan aksioma yang ada di setiap jiwa. Artinya bahwa kita ini merasa, ya, bahwa ada yang menciptakan, ya, bahwa ada yang menciptakan itu secara fitri tidak mungkin ditolak oleh manusia. Ya, makanya sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu sebenarnya adalah iman yang dimiliki oleh setiap manusia yang masih bersih fitrahnya. Kemudian analisis akal yang tidak terhitung, yang terlihat dari segala yang ada di jagat raya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah nas syar'i. Itu sudah kita pelajari di awal, ya, tentang, ya, saat kita belajar tentang wujud, tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu paling tidak ada 3 lapis gitu, ya. 3 lapis iman yang bisa kita miliki untuk meyakinkan tentang keberadaan Allah, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang dalil fitrah. Ya, dalil fitrah. Kita sudah belajar dulu, ya. Sudah belajar. Contohnya apa dalil fitrah? Masih ingat enggak kira-kira? Dalil fitrah itu contohnya gini. Kalau ada musibah baru muncul tuh, ingat Allah tuh munculnya ketika ada musibah. Itu yang paling gampangnya begitu. Lagi aman-aman kadang-kadang lupa. Ya, lagi aman-aman kadang-kadang lupa. Tapi lagi mendapat musibah, lagi masalah, nah itu biasanya orang itu, ya, ke langit ininya. Langsung ingatnya ke langit. Itu fitrah namanya. Ya, itu fitrah. Kemudian ketika sujud tenang gitu, senang minta sesuatu, itu kemudian tangan menengadah ke langit, itu dari fitrah, dari fitrah. Maka di dalam Al-Quran tuh di antara yang disebutkan itu ada orang lagi di kapal, ya, lagi di kapal, kemudian awal-awalnya anginnya enak, gitu ya, lupa tuh, ya. Tapi tiba-tiba, ya, angin kencang, ya. Angin kencang, kemudian
membuat kapal goyang oleng. Nah, ketika menjadi terancam nasib mereka, da'allah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanpa diperintah langsung begini gitu. Ya, langsung ke atas. Ada namanya fitrah. Ya, tentang fitrah. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, siapapun kalau lagi masalah akhirnya mintanya kepada yang di atas. Yang kedua, dalil akal. Sudah kita pelajari juga, dalil akal banyak sekali. Nggak mungkin sesuatu ini ada tanpa ada yang mengadakan. Nggak mungkin. Ya, sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan. Kemudian baru setelah itu dalil nas, ya. Al-Quran, hadis, itu dalil-dalil bahwa Allah itu ada. Setelah Allah ada, Allah akan menentukan, ya, sebagainya. Itu namanya dalil nas. Dan dalil nasnya sangat banyak, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana posisi manusia dalam menerima atau menolak qadar ini. Ya, kita akan melihat bagaimana posisi manusia. Nah, sekalian bisa kita lihat surah Al-An'am 102. Ya. Al-An'am ayat 102. Ya. Al-An'am ayat 102. 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Zalikumullahu rabbukum, yang memiliki, ya, sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'budu, pencipta segala sesuatu maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Ya. Nah, di situ ada berapa hal, Bapak Ibu sekalian, silahkan. Ya, enak kita lihat langsung teksnya, ya. Zalikumullahu rabbukum, yang memiliki sifat-sifat demikian disebutkan di sebelumnya adalah badi'us samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Yang bisa begitu itu cuma Allah Tuhan kalian. Ya, nggak mungkin yang lain. Dan tidak ada yang berani mengatakan, ya, tidak ada yang berani untuk mengatakan saya bisa menciptakan langit, menciptakan bumi. Tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. Nah, itu hanya Allah Tuhan kalian yang bisa melakukan zalikumullahu rabbukum. Nah, karena zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah belajar dari awal kita tentang masalah tauhid ini, ketika kita baca ayat zalikumullahu rabbukum, itu namanya tauhid apa? Rububiyah, ya. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya, Allah yang ciptakan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur rezeki dan sebagainya, Allah yang menghidupkan, mematikan, itu namanya tauhid rububiyah. Kita meyakini itu. Nah, karena Dia yang menciptakan, kenapa? Maka la ilaha illahu, itu namanya tauhid apa? Uluhiyah namanya. La ilaha illahu, ya. Tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Ya, tiada ilah selain Allah, tiada ilah yang wajib, yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Dia yang menciptakan. Ya, Dia yang menciptakan, maka Dia yang harus disembah. Ya, Dia harus disembah. Inilah perjuangan para nabi, mengkonekkan antara
Allah, mengenalkan Allah yang Maha Pencipta dengan yang seharusnya disembah. Ini siapa yang mencipta, siapa yang disembah. Ya. Allah yang menciptakan, malah dia menyembah apa? Menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah sesama makhluk. Itu namanya tak nyambung. Ya, itu namanya tak nyambung. Ya, zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu. Ya. Diindikan lagi, diulang lagi, khaliqu kulli syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'budu, sembah. Itu penguatan. Nah, khaliqu kulli syai' itu nanti yang harus kita yakini. Maka sampai daun jatuh di tanah aja itu adalah takdir. Ya, semua itu sudah Allah atur semua. Ya, itu semua sudah Allah atur. Sampai ada saya pernah baca tulisan bagaimana mata rantai kehidupan itu kalau ada yang kurang dari ukuran-ukuran yang sudah tentukan, itu pasti akan ada yang rusak. Ya, jadi mata rantai kehidupan ini ada yang kurang sedikit aja rusak. Nah, ada yang meneliti tentang serangga. Ya, bahasa kita kerengga itu ya. Ya, kerengga tuh. Itu kalau hilang atau berkurang, itu banyak makanan yang tak akan sampai ke kita, Pak. Ya. Dia penjaga yang diutus oleh tentara-tentara Allah untuk menjaga buah yang menjaga buah yang kalau dia tak jaga tuh akan dimakan oleh apa gitu ya. Dia dijaga oleh Allah kirim tentara namanya kerengga. Kerengga. Nah, ini kalau habis hilang di muka bumi, wah ini akan banyak penderitaan manusia. Itu baru satu. Itu yang nggak pernah terbayang kalau kita itu. Jangankan ukuran air, kadar air. Air kalau udah kurang mana manusia mau hidup? Ya, mana makhluk mau hidup? Nah, kadar-kadar itu namanya ukuran itu namanya takdir namanya. Ya, itu namanya takdir, ukuran Allah. Khaliqu kulli syai', Allah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau kita mau baca yang lebih ringkas lagi, baca Sabbihis itu. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qaddar itu takdir tuh situ. Ya, takdir tuh. Ya. Sabbihis marabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa, yang Allah dialah yang menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan penciptaannya. Setelah itu walladzi qaddara, ya Allah kasih takdir. Yang diciptakan itu semua ada takdirnya. Takdir itu ukuran-ukuran. Ya, ukuran-ukuran. Dalam tentukan tuh ukuran jarak antara matahari dengan bumi itu meleset aja dikit, udah ya, apa yang terjadi ya dan sebagainya, itu namanya takdir namanya. Ya, itu namanya qaddara. Ya, itu namanya khaliqu kulli syai'in, dia yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita itu ada takdirnya. Takdirnya apa? Ada masa hidupnya selama sekian, ada masa expirednya. Ya. Ya, jadi kita itu akan berakhir. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Ya, kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di atas muka bumi ini akan fana. Ya, akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqa hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, yang baqa hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini takdir ayat-ayat penjelasan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kemudian surah Al-Furqan ayat 1 dan 2. Ya. Surah Al-Furqan ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Nah, itu ya, di situ wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maha suci Allah, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi ini. Walam yattakhidh waladan, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya, takdirnya dengan serapi-rapinya, ya, dengan serapi-rapinya. Jadi tadi itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar-kadarnya segala sesuatu itu. Ya. Nanti dalam beberapa surah yang lain, di antaranya Allah ciptakan manusia, kemudian telah dibagi ukuran masing-masing rezekinya, kemudian ada yang dikasih anak, ada yang dikasih tidak dikasih anak, ada yang dikasih anak itu berantara laki-laki dengan perempuan, ada yang dikasih sekian laki-laki, sekian perempuan, ada yang hanya laki-laki saja, ada yang perempuan saja, ada yang tidak. Itu semua sudah Allah atur, ya, semua sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Nah, belajar kayak begini ini menjadi sangat penting, ya. Belajar takdir ini, belajar qada, ya, dengan qadar ini menjadi sangat penting kita untuk memahami memahami aturan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, ya, dengan serapi-rapinya. Jadi itu ada sekalian, kemudian surah Al-Qamar ayat 49-50, ya. Surah Al-Qamar ayat 49 sampai 50. Silakan dibuka surah Al-Qamar ayat 49 sampai 50. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar, ukurannya, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata, seperti kerdipan mata. Ya. Jadi kalau sudah Allah takdirkan, kami ciptakan ini sesuai dengan kadarnya, ketentuannya, takdirnya. Dan kalau kami perintahkan untuk jadi, jadinya itu sebentar, dalam kerdipan mata jadi.
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dalam kedipan mata menjadi jadi, maka jadilah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian seperti kita ketahui sebagai aksioma, hal-hal yang tak bisa kita pungkiri ya, dalam kehidupan, penciptaan mengharuskan adanya sifat yang sempurna yang dimiliki oleh sang pencipta, berupa kemampuan yang sangat tinggi dalam menciptakan makhluk. Itu sudah pasti situ ya. Nah, ini yang kita tidak boleh gaib, hilang dari cara pandang dan cara pikir kita, bahwa yang menciptakan itu ya tidak mungkin bisa menciptakan kalau setengah-setengah kemampuannya ya. Jadi dia menciptakan itu memiliki sifat sempurna ya, memiliki sifat yang sempurna, kemampuan yang sangat tinggi dalam menciptakan makhluk. Kita mau apa namanya, ada buku yang ditulis ya, namanya Rihlatul Iman fi Jismil Insan ya, perjalanan menikmati perjalanan iman di dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita mau menambah iman, silahkan aja kita renungkan aja tubuh manusia. Makin kita kenal ke tubuh manusia, makin kita ya takjub dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan air mata aja Pak. Ternyata kalau kadar airnya tak cukup, kering itu air, itu ya Allah perihnya kayak apa itu? Itu namanya ya, itu namanya mata. Kurang aja airnya sedikit saja, itu sudah kita nggak nyaman kita hidupnya itu baru ya. Kemudian bagaimana Allah menyimpan mata itu ya, dengan kelopaknya, dengan tempat yang sangat indah luar biasa. Silakanlah dihitung berapa tuh harga mata ya. Jadi kalau mau dihitung, mau ya hitung-hitunglah gitu ya, hitung-hitunglah nikmat Allah itu ya. Nah, jadi kita akan semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah, sesuatu yang diciptakan Allah, makin kita akan menyadari bahwa yang mencipta itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi ya. Jadi Bapak Ibu, perannya apa tuh ya, cuman sebab aja kan ya, sebab aja, tapi prosesnya nanti dalam perut ibu itu dia menjadi nutfah ya, dia menjadi mudghah, dia menjadi alaqah gitu ya, dia menjadi apa-apa, semuanya itu ya, tidak ada peran manusia ya. Tiba-tiba sudah prosesnya sekian bulan jadi ini, sekian bulan jadi ini, semua prosesnya itu nggak ada ya, nggak ada yang bisa melakukannya. Kalau dokter anak ya, atau dokter kandungan itu paling bisa meriksa, oh udah sekian bulan, ini normal, insya Allah, kalau kurang ya gini ya. Tapi ya, proses mau bikin hidung ya, bikin pipi, bikin gigi belum ya, gigi ya, bikin semuanya itu yang lebih rumit lagi apanya itu kabel-kabelnya tuh Pak ya, saraf itu berapa miliar itu untuk menghubungkan antara satu dengan yang lain dalam tubuh itu ya. Itu semua proses seperti ya kun fayakun memang ya. Itu kun fayakun, semua diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tinggian ya, kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Kemudian segala sesuatu yang wujud di jagat raya ditentukan dengan bentuk, sifat, dan waktu yang tertentu dengan penuh kebijakan. Ini udah, pokoknya di dalam semesta ini kok Allah ngajak kita berpikir aja. Coba bayangkan gimana bisa air turun ya
Air turun ke muka bumi, airnya satu, kemudian turun ke muka bumi, tumbuhlah berbagai macam jenis tumbuhan, warnanya beda-beda, rasanya beda-beda, bentuknya beda-beda, khasiatnya beda-beda. Ya. Itu dari mana? Ya. Itu dari mana? Ya. Padahal airnya tuh satu, ya, hanya satu. Nah, jadi kayak gitu. Itu dari mana? Ya, jadi terlalu banyak kalau kita ingin merenung bagaimana kemahakuasaan Allah dalam mencipta, sifat, waktu untuk dia dari tumbuh sampai dia panen mati lagi, ya, waktunya, sifatnya untuk apa ini, itu semua ditentukan dengan penuh kebijakan. Allah dasarnya ilmu tadi, itu yang pertama itu, ya, Allah yang maha bijak itu. Nah ini pengantar dulu sebelum kita berbicara takdir kita itu. Nggak nerima itu nggak ada alasan sebenarnya. Ya, jadi nggak nerima takdir itu nggak ada alasan. Nanti kita ini pengantarnya nih, belajar takdir ini. Belajar dulu tentang kemahakuasaan Allah, ilmu Allah, ya, yang maha tinggi, yang maha bijak. Semua ditentukan, sifat, waktu, bentuk dan sebagainya. Ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sini sudah pernah cerita juga kan, bagaimana sirkulasi air nih kan, ya, bagaimana Allah menentukan air nih, ya, dari mana Allah ngaturnya supaya sampai air ini nggak pernah habis di muka bumi, ya kayak bagaimana dia naik simpan ke langit dulu, ya, dan proses naik ke langitnya kayak apa, ya, proses naiknya ke langit itu ternyata Allah kasih matahari. Kemudian ada air yang sangat luas di muka bumi ini, namanya laut. Kemudian nanti terjadi pemanasan. Pemanasan itu nanti akan penguap. Menguap itu supaya bisa naik, diangkat oleh angin. Ya, diangkat oleh angin. Kemudian jadilah dia butiran-butiran, ya, awan. Nah, awan itu aja dikumpulkan oleh Allah. Ya, ketika dia berat, hamil dalam bahasa Al-Quran, hamil tuh, itu berat sekali itu. Akhirnya Allah, ya, kirim tentaranya namanya angin untuk distribusi mana tempat-tempat yang akan diturunkan air, ya, air. Dan ternyata Allah menurunkannya pun dengan cara sifat yang tertentu. Gimana caranya? Ternyata tidak gelondongan, pakai butir-butir kecil-kecil itu jadi turunkannya gitu ya. Dan tempatnya juga ditentukan oleh Allah, berapa kadar yang ditentukan yang turunnya. Ya, kalau sudah turun sampai 7 hari 7 malam tak bakalan bisa kita nampungnya. Ya, nah, kayak begitu. Dan tidak ada yang disenahan. Ya. Nah kayak begitu. Jadi terus sekalian, bagaimana Allah menentukan sesuai dengan pokoknya bentuk, sifat, waktu, ya, ukuran itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kebijakan, ya, dengan penuh kebijakan. Nah nanti itulah yang akan menjadi dasar kita belajar tentang qada dan qadar, ya. Belajar tentang qada dan qadar itu tidak bisa kita pisahkan dengan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ini belajar qada dan qadar ini nanti ujungnya ujungnya akan banyak ininya pertanyaannya, tapi kalau tak selesai kajiannya nanti pertanyaannya akan pasti ke ujung, ya, bukan yang pertama ini yang mengantarkan kita dulu kepada pemahaman qada dan qadar dulu yang kita perlukan. Insyaallah nanti pertanyaannya kita akan tampung setelah kita belajar dengan memahami dengan baik. Mudah-mudahan apa yang mau ditanyakan itu nggak jadi ditanyakan. Jadi nanti itu ketika udah muncul banyak pertanyaan, tapi setelah kita jelaskan begitu nggak jadi bertanya, gara-gara memang nanti di ujungnya kayak begini. Jadi kita insyaallah kita buka pertanyaan sekarang, ya, karena nanti pasti pertanyaannya akan berada kepada masalah-masalah ujung kok begini-begini. Nah, ketika kita berantar dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya nanti, ya, kita akan semakin paham tentang nizamut tauhid, aturan-aturan tauhid yang Allah Subhanahu Wa Taala atur.
Ya Allahu a'lam, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.